Wayah Surup, menelusuri fakta, mengungkap misteri, investigasi, dokumenter. Jangan pernah jual nasi di desa ini. Simak misteri Desa Randegan, Sidoarjo. Di desa ini ada larangan berjualan nasi. Jika dilanggar, nyawa taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali kawan pemirsa Wayah Surup, mengungkap fakta di balik misteri. Kawan, Anda tentu pernah mendengar kepercayaan yang dianut turun-temurun oleh suatu daerah di seluruh pelosok Indonesia ini. Nah, kali ini kita akan menuju sebuah desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin. Di sini ada kepercayaan yang diyakini masyarakat turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu, bahwa tidak boleh penduduknya, warga Desa Randegan maupun siapapun yang bertempat di Desa Randegan berjualan nasi. Jika hal ini dilanggar, maka akan ada akibat yang tidak terduga. Kita akan mengorek keyakinan itu yang sudah dipercaya masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu, bersama juru kunci makam ataupun Den Mbah Sosro yang diyakini sebagai yang babat alas atau mendirikan Desa Randegan. Sang juru kunci, Mbah Suyadim, begitu orang mengenalnya, akan bercerita panjang lebar terkait kepercayaan yang diyakini masyarakat tersebut. Bahkan kepercayaan itu jika dilanggar bisa menyebabkan warga mengalami kejadian yang tidak terduga hingga meninggal dunia. Bagaimana sebenarnya kepercayaan tidak boleh berjualan nasi di Desa Randegan itu? Kita akan berbicara panjang lebar dengan Mbah Suyadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Bapak Suyadim, sebagai juru kunci di makam Dusun Randegan. Hari namanya Mbah Kepo, Mbah Sosro. Pak, berarti sudah berapa tahun Bapak menjadi juru? Kira-kira saya di sini itu sudah berjalan 8 tahun. 8 tahun. Tadi 2019, Pak. 2019. Oke. Pak Suyadim, ini atas perintah siapa Bapak menjadi juru kunci di sini? Atas perintah dari kelompok tani didukung oleh Bapak Kepala Desa. Nah, saya ditempatkan di sini tuh mau apa tidak. Saya bilang saya siap Pak kalau ditempatkan di makam yang. Nama lainnya Eyang Sosro, ini berarti Eyang Kepuh gitu. Ya, julukannya itu Mbah Kepo. Kenapa dinamakan? Karena dulu itu di sini itu ada pohon kepo yang besar sekali. Makanya itu sebagai simbol, yaitu orang-orang kalau bilang itu makam Kepo. Tapi asli namanya itu Sosro. Kalau menurut
penuturan leluhur desa ini dari mbah-mbah sebelumnya. dari mana beliau berasal? Kalau penuturan dari mbah saya dulu, katanya dia itu orang pejuang dari sebelah kulon dan Cirebon gitu aja. Cuma gak ditunjukkan dari kerajaan mana kerajaan mana. Ternyata ada salah satu peneliti itu dari kerajaan. Oh, terus itu yang di sebelah-sebelahnya itu berarti pengikutnya itu? Pengikutnya semua. Kalau menurut penuturan leluhur Bapak, makam ini ditemukan kira-kira tahun berapa? Kalau masalah ditemukan saya kurang tahu. Cuma ya dibilangin semenjak mbah saya ditempatkan di sini udah ada di sini, udah ada makam Hayam Sosok. Pak Suyatim, ini saya mendengar di desa Randegan khususnya, ini kan ada larangan penduduknya untuk tidak berjualan nasi. Itu benar apa tidak? Itu benar. Mengapa, Pak? Karena begini, kalau orang itu melanggar dari larangan itu tadi, akibatnya itu fatal. Kalau nggak meninggal, ya cari makan itu susah. Hidup pun sadar. Maksudnya penghidupan Penghidupan sehari-harinya itu susah. Sehingga orang sini tuh jarang yang karena sering kejadian masalah. berarti pernah terjadi. Udah sering mas. Makanya walaupun itu orang dari luar atau dari mana, kalau misalnya nyewa untuk jualan nasi di sini nggak diperbolehkan. Bukan efeknya dari orang itu aja, tapi efeknya dari petani-petani itu jadi rusak. Maksudnya rusak, Pak? Nggak bisa menghasilkan lagi. Sawahnya rusak. Iya, sawahnya itu rusak. Biasanya rusaknya kenapa? Hama. Ya hama, pastinya dari hama. Karena ya ada sangkut pautnya dari orang jualan nasi. Bapak tahu larangan itu sejak kapan? Kalau larangan itu semenjak dari saya SD kelas 6. Tahun berapa itu? Tahun 1969. Itu Bapak masih SD ya? SD kelas 6. Itu awalnya bagaimana ceritanya kok kemudian dilarang? Awalnya itu begini, Pak Lurah itu udah ngasih tahu jangan sampai warga saya itu jualan nasi di sini. Karena apa? Karena nanti akibatnya kamu sendiri yang susah. Lebih baik jangan jualan. Nah itu ada orang yang memaksa. Karena dia itu penghasilannya kalau jualan nasi sini kan rada lumayan gitu. Jadi dia itu nekat jualan nasi. Akibatnya kita ada sampai setahun. Akibatnya dia. Nah orang kan itu nggak percaya ada lagi yang coba. Padahal itu ibaratnya bukan jualan mutlak, cuma melayani orang pesan tumpeng dan apa. Itu sama juga meninggal. Terus ketiganya itu dia itu melayani orang di perusahaan pabrik rokok. Nggak lama ini. Melayani catering nasi gitu. Nah, melayani karyawan-karyawan nasi. Ya istilahnya tuh jualan apa ya? Kantin lah gitu. Setahu Bapak? Ya, setahu saya. Apakah larangan itu masih sampai saat ini masih dipegang? Berlaku sampai sekarang. Sehingga warga di Randegan itu mutlak nggak berani. Makanya kalau saya ke jalan-jalan kemana aja tuh, kamu dari mana? Dari desa Randegan. Oh yang desa unik itu lah. Dikatakan desa unik. Karena ya masalah itu tadi. Tidak ada yang jual nasi. Jualan nasi. Jadi kalau orang misalnya orang kerja apa orang kontrak di sini tuh, kalau misalnya nggak masak dari nasi ya terpaksa keluar dari desa Randegan. Keluar kemana?
Ya kadang-kadang ke desa Ketegan, ke desa Wates, Kludan cari makan di sana. Kalau di Rendekan, satu pun nggak ada lagi. Kalau cari nasi susah lah. Kalau di tetangga desa masih Terus bisa. tetangga desa masih banyak. Pak, apakah hanya nasi yang tidak boleh dijual di sini? Ada sih satu lagi, Pak. Sama jualan rujak. Rujak ulek. Istilahnya rujak ulek itu rujak yang dicobeknya itu diirisin bahan-bahannya rujak itu tadi sehingga langsung ditaruh di piring. Sebetulnya itu enggak. Makanya kalau ada juga yang jualan nasi, cuma ya buat musiman aja. Kalau misalnya hari raya atau hari tertentu cuma sehari-hari, nggak untuk pencarian sehari. Berarti tetap ada yang rujak, tetap ada Pak, ya? Cuma Ada sehari 2 hari setelah itu selesai. selesai. Nasi itu kan bisa jadi, kalau diolah Pak, bisa jadi lontong Nah, atau jadi olahan yang lain, bubur misalnya. Itu bagaimana? sebetulnya itu bahan yang dari beras. Itu sebetulnya sih, Pak. Cuma kalau misalnya jadikan lontong, apa itu lontong tahu atau lontong pecel atau apa, itu masih dimaklum. Nggak seberapa seperti jualan nasi. Tapi apa yang jualan? Ada banyak. Lontong mie, terus lontong bumbu, lontong sayur, tapi ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bentuk nasi, Untuk nasi mutlak. dengan adanya larangan itu Pak, kira-kira warga desa gimana? Warga desa itu ya terus terang aja. Walaupun bagaimanapun, susahnya kayak apa, nggak ada yang berani jual. Lebih baik kita usaha kayak tahu itu jual ODP, jualan apa aja. Yang penting nasi. Bakso gitu ya. Bakso yang nggak apa-apa. Kan masih banyak yang menarik. Pak Suyatin, panjenengan ini kan ditunjuk desa menjadi kuncen di makam Mbah Sosron, Eyang Sosron. Menurut panjenengan atau mungkin berdasarkan cerita leluhur atau mbah-mbah dulu, kenapa kira-kira Pak orang tidak boleh berjualan nasi di desa Randegan ini? Karena ceritanya begini, sebelum saya itu, dia itu cerita begini, kayak dia itu ibarat orang pendatang di sini, merasa kelaparan. Padahal di sini banyak orang yang di waktu itu, waktu zamannya dia itu ya, minta nasi, tidak sesuap ya buat ngisi perut, lagi nasi. Sehingga dia itu mengucapkan tahu itu Sumpah serapah. tahu, nah, nanti aja seturun-turun saya jangan sampai ada jualan nasi. Kalau dia itu seandainya jualan nasi, itu tadi akibatnya tahu sendiri lah. Kalau boleh saya sederhanakan, mungkin seperti ini Pak. Jadi dulu zaman dahulu kala itu ada cerita, ada pendatang orang pendatang yang lapar, minta nasi atau minta makan tidak diberikan. Padahal orang itu punya ya, mampu lah ya. pulang. Terus kemudian dia marah, mengeluarkan sumpah itu tadi. Ya pulang. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Dan itu dipercaya sampai hari ini. Nah, sampai sekarang. Kalau menurut tokoh-tokoh agama Pak yang ada di sini, maupun di Sidoarjo mungkin atau di Tanggulang, bagaimana menurut Bapak mereka menyikapi hal ini? Kalau menurut tokoh-tokohmu nggak tadi, kalau yang tokoh di Randegan, itu apa ya, katakan dia itu selalu percaya sekali. Tapi kalau yang lain saya kurang tahu. Cuma kalau di tokoh Randegan udah maklumi lah masalah.
memang itu ucapannya dari Pak Suyatim, kalau kembali lagi ke yang tidak boleh berjualan nasi, kalau misal warga Randegan ini berjualan nasi tapi di luar desa, bagaimana Pak? sama aja. Itulah dari saya katakan dari usaha apa itu susah dari jatuh miskin. Pernah ada yang itu Pak? Banyak. Iya, iya. Akhirnya dia ambil alih, lebih baik jualan online daripada nanti semuanya habis. Akhirnya ada usaha lain juga Usaha lain berhasil. berhasil. Menurut sepengetahuan Pak Suyatim, sudah ada berapa Pak kira-kira kalau yang melanggar itu? Yang melanggar setahu saya itu kalau di desa Randegan sendiri itu udah 7 orang. Makanya selanjutnya dia itu nggak ada. Kalau yang di luar desa itu ada 4 orang, udah merasakan, sering cerita mas. Tetangga saya sendiri ada di daerah larangan gitu, jualan soto, Nasi soto gitu. nasi soto. Udah dihitungkan itu keuntungan nanti sekian, bukannya malah hancur. Pulang dagangannya itu habis, tapi pulang besok Tangga Bapak sendiri. Terus dia beralih usaha. beralih sekarang usaha apa itu piara ikan ditambah Gimana Pak usahanya? di daerah Lamongan. Kan istrinya orang Lamongan. Iya. Udah lebih baik kita petani ikan aja daripada kita nanti makin lama makin habis. Terus setelah beralih usaha itu gimana? Berhasil sampai sekarang. Sering pulang ke sini kadang-kadang ya bawa sepeda besar kadang. Iya. Pada waktu jualan nasi anjing. Iya. Pak, kalau misal ada hajatan Pak, hajatan kan biasanya dikasih makan segala macam. Terus kemudian itu bagaimana kalau Itu enggak apa-apa. Masalah kalau hajatan kan bukan jualan. itu enggak masalah sebenarnya. Besar. Pak Suyatim ini kan juru kunci yang sosro nih. Selain pesan-pesan tidak boleh berjualan nasi, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok yang sosro? Kalau pelajaran dari yang sosial itu masalah dia itu kalau malam Jumat atau malam tertutup dia itu selalu keliling desa, selalu melindungi daerahnya di sini. Makanya dia bisa nama ya, tolong ya sampaikan kepada kita. Saya itu bisa begini, jangan sampai menyusahkan adat desa sini. Kalau misalnya waktu tutup tanam, waktunya dia itu pesta tangkap wayang atau apa laksana, jangan sampai walaupun itu sederhana. Hanya sekedar wayang gitu Pak ya? Wayang, tahu itu wayang jalanan, tahu wayang apa, Iya. tidak mungkin. Pak Suyatim ini kan mengaku beberapa kali juga berkomunikasi dengan yang sosro ini. Apa yang disampaikan ya Pak? Misalnya ajaran-ajaran atau apa? Dia itu Sampai- misalnya begitu, jangan sampai kamu di sini tuh terlalu beli sama orang. Kalau bisa sering pakai Apa pawah itu? memberi orang. Memberi orang. Kalau misalnya ada orang minta ini kasih, Jadi salah satu ajarannya adalah diminta untuk dermawan. nah Kalau- yang tidak bermama. Karena dianya sendiri juga bermama. sebagai tempat yang dianggap keramat di Sidoarjo.
Apakah pernah Pak tempat di sekitar ini, di sekitar makam Eyang Sosro ini dibuat untuk misalnya apa? minum-minum apa-apa. Iya, minum ataupun mencari yang hal-hal yang Kalau di sini teman, kalau misalnya ada yang minum-minum di sini apa-apa itu, kalau ketahuan saya suruh pindah. Jangan sampai ngotorin di sini. Kalau pengen minum bisa keluar tempat. Dulu waktu masih makiem, sini sering buat judi. Nah itu akibatnya rumah itu rubuh. Atapnya itu ambruk. rumah untuk tinggal itu Pak ya. Jadi saya tinggal Iya. itu. Akhirnya saya ditempatkan di sini, saya bangun sendiri. Akhirnya nggak ada yang main-main. Kabarnya Bapak juga marah kalau dibuat misal mencari nomor Ya, saya togel sendiri. atau apa gitu ya. Karena di sini kalau buat itu buat tempat. Kalau misalnya dia itu minta tolong, buat usaha atau buat cari kerjaan kalau ada insya Allah. Istilahnya berdoa di tempat ini Iya. Pak ya. Kita minta masuk di situ atau kirim KTP atau kirim apa, Iya. tapi yang nggak spontan. Ya bertahan. Kalau tadi diceritakan wayangan tadi Pak, saat ruah desa itu Pak ya. Ya. Itu apa yang dilakukan selain wayang sehari sebelumnya misalnya? Sebelum hari hanya itu di sini di acara kami ya tahlil, kirim doa, macam ya orang itu melek-melek di sini lah. Bilang nggak baru besok itu waktu hari hanya. Siapa saja yang kesini Pak? Semua perangkat, Perangkat desa, termasuk kita cuma warga-warga yang mau ngikut di sini. iya, termasuk Pak Lurah juga. Anu ya, semua ngumpul di sini. Pak, ini kalau saya melihat lokasi makamnya Eyang Sosro ini, nisan-nisannya kan sudah lama Pak, Ya, nisan-nisan lama. Apakah pernah mungkin sejarawan atau apa kesini meneliti? Dulu itu ada peneliti di sini mas, yaitu nyari bukti-bukti bahwa ini yang ini dari mana. Iya. Dilihat dari batu nisan atau batu bata yang udah ada di sini. Oh ini dari kerajaan. Iya. Ternyata disimpulkan yaitu dari kerajaan. Yang pindah ke sini Pak, ya, sini. Nah saya juga nanya, loh, karena apa kok ini orang dari sana? Karena dulu itu dia itu dapat tugas dari kerajaan suruh tahu siar agama atau apa ke wilayah. Iya. Tadi kan panjenengan matur ada, setahu panjenengan ada 7 ya, ya. Nah akibat itu non sewu. Terus keluarganya bagaimana? Keluarganya ya udah marit-marit semua. Marit-marit itu apa Pak? Ya dari kerjaan apa itu kita pada susah kehidupan. Iya. Itu semua hampir semua Hampir semua. Karena udah melanggar sumpahnya. mereka yang terkena dampak itu kebanyakan laki-laki atau perempuan? Yang setahu saya itu Perempuan. karena dia kan mengelola masakan. Nah kalau di sini rata-rata jual apa Pak? Kalau memang mau menjual masakan gitu orang Di sini. sini tuh yang banyak itu ya lontong bumbu sama lontong sayur, lontong mie. Kalau cari nasi susah sekali kalau Iya. mutlak kalau kita nggak ada yang jualan nasi. Sampai misalnya kita nih ada orang datang, kita ngasih makan, tapi dia itu ngasih imbalan. Karena kita dia merasa nempatin rumah dia, ya baru dikasih makan. Kita sendiri kan gak enak, saya Iya. kasih uang. Itu akibat Pernah terjadi itu? karena tidak.
Lebih baik kita nih kalau ngasih udah secara ikhlas ngasih, Kalau diberi imbalan, diberi imbalan Mending harganya tidak sama, kita nih jual ngasih. mending tidak mau Pak ya. Ini nggak mau, udah nggak usah lah dikasihkan kita ini, yang penting kita tidak ikhlas ngasih Pak. Pak, panjenengan sudah warga asli Legan kan ya panjenengan. Hasil ya. Setahu panjenengan Pak, setelah orang tadi misal nekat berjualan nasi, apakah ada tanda-tanda Pak? Biasanya berapa lama sejak dia berjualan nasi sampai kemudian mungkin dikatakan terkena akibatnya itu? Dia itu berjalan kira-kira ya hampir setahun atau setahun lebih, itu udah merasa kayak dadanya sesak atau kayak kepalanya pusing, sehingga datang ke rumah sakit penyakitnya nggak bisa ditentukan penyakit apa, sehingga paling lama sekitar Sejak dia sakit. Kalau sejak dia jualan nasi baru terasa sekitar Nah. 1 tahun. Itu rata-rata seperti itu Pak. siap semuanya. Terus dengan adanya makam ini Pak, makam yang Sosro dan para pengikutnya, ini dampak positif apa Pak? Kebaikan apa yang dirasakan oleh warga desa Randu? Kalau saya merasakan begitu tuh belum terlihat masalah dampak-dampak. Cuma kalau misalnya ada yang menghindar dari jualan nasi, dampaknya itu petani-petani itu penghasilan melimpah. Dengan tidak berjualan nasi, Tidak berjualan nasi, karena dia itu kayak menghindari dari sumpahnya dari yang dosa itu, sehingga dia itu nggak berat. Makanya jadi kayak dusun itu makmur lah. Mas petani bagus, jualan apa aja yang gitu aku yang selain nasi. Pak, menurut Pak Suyatim, apa sih manfaatnya warga di sini tidak melanggar sumpahnya yang Sosro itu? Manfaatnya apa bagi warga sini? Manfaatnya sebenarnya banyak. Apa itu Pak? Kayak masalah apa ya, kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya dari jualan nasi itu maju semua. Apa itu misalnya? Misalnya kalau orang tani itu juga bisa dirasakan karena dia itu patuhlah dengan ucapan Mbak Sosro, misalnya jangan sampai meninggalkan adat-adat yang ditentukan di desa sih. Kayak misalnya waktu tutup tanam itu ya sedekah bumi di sini. Habis gitu masa tahlil pengajian apa itu tetap rutin. Jadi manfaatnya itu kayak kehidupan itu ayem, Tentram gitu Pak ya. Pak, panjenengan sebagai kuncen di makamnya Mbak Sosro, kira-kira pesan apa Pak yang bisa panjenengan sampaikan untuk masyarakat dan mungkin pendatang ya masuk ke desa ini? pesan saya cuma begini, jangan sampai melanggar adat-adat yang ada di desa. Ya seperti kayak jualan hijab itu hindarilah, lebih baik kita yang disayangan daripada nanti kita kena dampak. Kan semuanya orang timpan Iya. dari rezeki yang buat anak cucu bisa menemukan selamanya, bisa secara menghindar dari larangan. Cuma kita Kalau boleh saya garis bawahi, lebih baik menghormati adat istiadat di desa ini Pak ya, daripada melanggar. yang Kalau memang ada yang berjualan itu, apakah orang warga tidak mengingatkan? udah diingatkan. Wah itu tahayul makanya. Yang diingatkan bilang seperti itu. Iya,
Jadi dia itu maksa. Sehingga dampaknya tadi, Yang mengingatkan itu siapa? ya kadang-kadang tuh waktu dulu kan Pak Lurah Warno udah semuanya diingat Pak. Orang jualan nasi di sini jangan sampai bilang Pak, kayak orang jualan nasi kuning. Padahal masaknya di sini, jualnya di pasar Tanggulang. Dampaknya sama. Masaknya doang di sini, Jualnya di pasar Tanggulang. pasar Tanggulang. Maka jam 12 pulang pagi, habis. Udah berkali-kali. Iya, iya. Cuma dampaknya ya masalah warga desa, tanam-tanaman. Hanya Pak Lurah itu siaga jangan sampai Sampai Pak Lurah mengingatkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Suyatin. Panjenengan Yosua pinten, Pak? Ya sebuah pulau itu 71, 71. kelahiran 54, 72. Resep sehatin apa? Kan? Resep sehatin. Mboten kata-kata mikir. Bulan ini masalah mboten niku mboten sepiten mikir-mikir sing aneh-aneh pun. Napa terus Allah mawon rezeki gede nggih kula syukuri. Kawan pemirsa Wayah Surup, demikian tadi perbincangan saya dengan Mbah Suyatin terkait kepercayaan warga di Desa Rendegan tentang tidak diperbolehkannya berjualan nasi di desa ini. Terlepas dari benar atau tidaknya keyakinan tersebut, kita sebagai warga luar desa tentunya harus menghormati keyakinan warga itu. Karena dengan menghormati keyakinan warga atau keyakinan masyarakat yang lain, kita tentu bisa memelihara kedamaian, kerukunan, dan kemaslahatan antar sesama manusia. Demikian kawan pemirsa Wayah Surup yang bisa kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa nantikan episode kami selanjutnya di channel Wayah Surup. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe channel kami agar Anda bisa menyaksikan misteri yang akan kami ungkap pada episode selanjutnya. Wayah Surup menelusuri fakta, mengungkap misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayah Surup menelusuri fakta, mengungkap misteri, investigasi, dokumenter.